Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Ferdia Chandra Nasution. Saya adalah mahasiswa pendidikan musik dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Krimenan Stambuk 2020. Dan di sini saya akan mereview soundtrack dari film Inside Llewyn Davis. Pada film ini, musikal dan komedi gelap yang kental adalah dua kata yang pas untuk menggambarkan film garapan Joel Coen dan Ethan Coen ini. Dirilis pada tahun 2013, film yang dibintangi oleh Oscar Isaac ini berhasil meraih berbagai penghargaan dari kritikus. Film ini menggambarkan kehidupan Oscar Isaac sebagai penyanyi folk, yang dimana dalam film digambarkan sebagai Llewyn Davis yang ingin berjuang mencapai kesuksesan di dunia musik, meskipun kenyataan tak pernah sesuai apa yang diharapkan. Maka plot inilah yang akan diangkat ke dalam sebuah cerita. Terinspirasi dari kehidupan penyanyi Dave Van Ronk, film ini banyak mengambil referensi dari sang penyanyi folk tersebut, termasuk karakter Davis sendiri. Bahkan kebanyakan lagu-lagu dari film ini adalah orisinil dari Van Ronk, ditambah dengan lagu-lagu folk tradisional klasik yang keseluruhan berjumlah 11 lagu untuk suatu film, tanpa adanya musik-musik instrumental sebagai pengiring atau semacamnya. Jadi betul-betul pure lagu folk. Film ini dimulai dengan menceritakan Davis yang sedang menyanyikan lagu folk berjudul Hang Me Oh Hang Me di Gaslight Cafe, sebuah kafe kecil di Greenwich Village, kota New York pada bulan Februari 1961. Dengan hanya memainkan petikan gitar yang seakan terbata-bata dan vokal bersuara parau, Davis mampu membawa kesan yang kelam dari lagu ini, di samping disaksikan oleh sejumlah tatapan hening dari penonton. Hang Me Oh Hang Me, atau yang berarti gantung oh gantung aku, sendiri sudah mengandung makna melankoli yang padat dari suatu arti putus asa. Seperti di lirik Hang Me Oh Hang Me, I'll be dead and gone. Put the rope around my neck, hang me up so high, yang berarti gantung oh gantung aku akan mati dan menghilang. Ikatkan tali di leherku, gantung aku setinggi-tingginya, adalah sebuah pembuka yang sempurna untuk suatu film bertema komedi gelap. Seusai menyanyikan lagu ini, Davis mendapat panggilan dari seseorang di luar pintu kafe yang ingin menemui ia secara langsung. Setelah keluar dari kafe, Davis langsung diajak oleh seseorang bersosok seperti siluet itu sampai babak belur. Dan di sini terjadi alur mundur. Tanpa ada penjelasan lebih lanjut, cerita pun berputar, di mana Davis terbangun di rumah kedua temannya, yaitu keluarga Gorvins. Saat ia pergi, kucing kedua temannya kabur dan terkunci di luar apartemen. Merasa hilang dan tak mau kemana lagi, Davis pergi dan membawa kucing Gorvins ke apartemen Jim dan Jean Barkey, di mana Jean dengan enggan setuju untuk mengizinkan Davis menginap, meskipun ia telah berjanji pada Troy Nelson, seorang pria militer muda yang ditempatkan di Fort Dix terdekat. Jean adalah perempuan muda yang tinggal serumah dengan penyanyi folk Jean Barkey. Seperti kebudayaan barat pada umumnya, Jean juga pernah bercinta dengan sejumlah pria, termasuk Davis. Namun celakanya, Jean membawa kabar buruk, di mana ia mengatakan ia hamil, sehingga Davis harus bertanggung jawab untuk membiayai uang aborsi. Untuk satu alasan, Jean merasa lega jika bisa melewati proses aborsi ini, namun juga sedih karena biasa saja itu adalah anak Jean. Disinilah perjalanan Davis dalam mengatasi masalah demi masalah mulai bercabang dan semakin rumit. Ia diceritakan berada dalam kondisi mental yang tidak sehat, tidak memiliki uang, menginap dari satu rumah ke rumah teman lainnya, membutuhkan uang untuk aborsi Jean, serta satu hal yang paling ia sesali adalah album garapannya sendiri yang berjudul Inside Llewyn Davis tidak laku di pasaran. Bahkan manajernya yang bernama Peppy enggan memberikan kesempatan terakhir untuk membiayai pembuatan dan hasil penjualan albumnya yang bahkan tidak seberapa. Ada sejumlah lagu yang diceritakan merupakan lagu orisinal dari album ini, seperti The Last Thing on My Mind dan Very Well Ding Song, di samping turut menjadi soundtrack. Sebagian proses dari rekaman dari lagu ini direkam secara langsung karena memang memiliki instrumen folk ala country yang minim, seperti gitar klasik, banjo, dan harmonika. Terdapat juga beberapa pengulangan kata, motif, dan frase yang khas dari lagu folk, seperti penekanan kata-kata yang seolah-olah menggambarkan keputusasaan dan ketulusan hati. Seringkali lagu-lagu folk seperti ini memiliki pengulangan yang banyak meskipun dengan motif yang sama dan nada yang berbeda.
seperti di lagu The Last Thing on My Mind. Terdapat lirik, "In the wing of an eye, my soul is turning. In your hand, in your hand." Dalam kedipan mataku, jiwaku kembali ke tanganmu, ke tanganmu. Lagu-lagu ini turut diputar saat Davis sedang menuju apartemen Jin dan Jin. Seperti di saat ia berjalan oleng melewati tangga, memasuki kereta api dengan wajah cemberut. Lalu ada seperti adegan close up ke wajah yang tampak kurang tidur, mata memerah. Lain itu, terdapat satu momen di mana Davis menyaksikan Jin dan Jim serta Troy bernyanyi di Gaslight Cafe dengan membawakan tembang klasik yang ini tidak lagu orisinal dari album, namun merupakan salah satu lagu folk klasik yang sudah berusia cukup lama, yakni 500 Miles. Lagu ini memang acap kali dinyanyikan secara trio. Lagu folk klasik yang ditulis oleh Hedy West ini memang memberikan nuansa sedih di mana kita tidak dapat kembali lagi ke awal dari sebuah keputusan yang sudah kita buat. Ini terlihat dari lirik, "If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles." Jika kau merindukan kereta apiku, kau akan tahu aku sudah pergi. Kau bisa mendengar bunyi peluit bermil-mil jauhnya. Setelah lagu ini dibawakan, Jim Barke menawarkan Davis untuk ikut rekaman lagu Novelty berjudul Please Mr. Kennedy, garapan penyanyi bernama Al Cote. Lagu Novelty sendiri adalah lagu yang mencampurkan unsur fantasi dan kritikan secara langsung maupun tidak langsung. Lagu-lagu jenis ini adalah tahap pertama pengembangan musik soundtrack atau yang berbau musikal. Di sini, Davis memilih dibayar $200 daripada mendapat royalti karena keperluan mendesaknya untuk biaya aborsi Jin. Di sini, Davis mulai menampakkan sisi egois dan keras kepalanya akan setiap hal kecil di sekitarnya. Seperti di dalam rekaman lagu Novelty ini, terdapat banyak lirik-lirik yang menurut ia lebih canggung dan aneh ketimbang lagu-lagu David Bowie. Ini terlihat di lirik, "Please Mr. Kennedy, I don't wanna go. Please don't shoot me in outer space." Yang berarti, mohon Tuan Kennedy, aku tidak ingin pergi. Tolong jangan tembak aku di luar angkasa. Menurut Davis, lagu dengan lirik aneh dan ritme menghentak-hentak ini tidaklah kreatif dan hanya akan berakhir tidak laku di pasaran. Ia masih memegang paham idealis untuk dirinya sendiri, di mana ia yakin lagu-lagu folk lah yang dapat menggambarkan ketulusan hati dari sebuah musik. Ada satu momen di mana Davis sedang berbincang dengan Jin, yang semakin memaksa Davis mempercepat aborsinya. Namun di saat yang bersamaan, Davis melihat kucing keluarga Gorfins, Mitch Gorfins dan Lillian Gorfins, yang sebelumnya mengikutinya ke apartemen, ingin kabur lagi entah kemana. Tak ingin kucing kesayangan temannya itu hilang, ia lalu menangkap dan mengembalikannya ke kediaman keluarga Gorfins. Di sini ia disambut dengan sangat ramah, bahkan ditawarkan untuk makan malam bersama. Saat makan malam bersama, Mitch mengatakan ia sangat senang lagu Very Well dari album Davis. Ia turut menyanyikannya dan meminta Davis memainkan gitar. Di sini pola perilaku bipolar dari Davis mulai terlihat, di mana ia sangat benci mendengar lagu dari album garapannya ia anggap sangat kecil itu. Ia juga seketika menganggap lagu itu adalah bentuk penghinaan pada dirinya. Di situ juga keluarga Gorfins mengatakan kucing yang dianggap Davis sebagai kucing mereka ini bukanlah kucing mereka, dikarenakan berbeda kelamin. Tak terima, Davis marah pada keluarga Gorfins dan pergi meninggalkan rumah mereka begitu saja. Keputusan Davis memang sangat menggambarkan jiwa yang letih akan tuntutan dan mimpi yang tidak tercapai. Namun pergerakannya yang justru tidak mau melangkah kemana menjadi titik balik yang mampu membawa penonton untuk terus mengikuti perjalanan Davis. Seperti di adegan di mana ia lagi-lagi digambarkan bernasib sial, yakni terungkapnya bahwa Davis adalah mantan marinir yang mempunyai tunjangan hidup sebelumnya, namun memilih keluar dari marinir dan berkarir sebagai penyanyi. Di sini Davis tampak menyesal dan ingin pergi kembali menjadi marinir. Ia pun mencoba mengunjungi rumah saudarinya untuk meminta bantuan berupa uang. Tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, ia justru hanya mendapatkan sekardus barang-barang lamanya yang sudah berdebu dari saudarinya tersebut. Saudarinya menyarankan untuk kembali menjadi marinir, namun karena merasa terhina, Davis marah dan menggertak saudarinya tersebut untuk membuang kardus berisi barang-barang lamanya itu.
Melankoli yang semakin berlarut-larut ini kemudian digambarkan lagi oleh lagu Green Green Rocky Road, sebuah lagu folk klasik yang menceritakan seseorang yang sedang berduka hanya ingin mendapatkan kedamaian selayaknya padang rumput hijau di Baltimore. Di sini penyanyi tidak peduli lagi akan cinta, pertemanan, kemewahan, dan mimpi-mimpi yang tak pernah tercapai. Ini terlihat pada lirik dengan melodi yang hanya diisi 2 akor, yaitu Howlin' Green, Green Rocky Road, Tell me who you love, tell me who you love, yang berarti melolong di jalanan berumput hijau. Katakan saja siapa yang kau cintai, katakan saja siapa yang kau cintai. Green Green Rocky Road dimainkan saat Davis memutuskan menumpang kendaraan bersama seorang beatport bernama Johnny Five dan musisi jazz yang bernama Roland Turner ke Chicago untuk mengikuti audisi yang diadakan oleh Bud Grossman. Naas, di tengah perjalanan, Johnny pingsan karena overdosis heroin di sebuah kafe. Mereka terpaksa membawa musisi parubaya ini ke dalam mobil dan segera mencari pemberhentian untuk istirahat. Setelah menemukan pemberhentian di pinggir jalan raya, seorang polisi datang mencegat mereka, bahkan mengira Roland sedang mabuk. Tanpa pikir panjang, Roland diborgol dan dibawa masuk ke mobil polisi. Davis yang sendirian di mobil pun merasa linglung, lalu memutuskan berjalan kaki meninggalkan kedua temannya itu. Sesampainya di hari audisi, Davis bertemu langsung dengan Bud Grossman. Bud menawarkan kontrak rekaman jika Davis memiliki materi lagu yang layak untuk dipasarkan. Di sini, Davis pun menyanyikan sebuah lagu storytelling ciptaannya yang berjudul The Death of Queen Jane. Alunan gitar yang seakan melambai-lambai akan kesedihan yang menimpa Raja Henry dan keluarga Ratu Jane. Namun sayangnya, Bud tidak setuju akan lagu ini dan menyarankan Davis ikut dalam trio saja. Davis pun dengan arogannya menolak tawaran ini. Kembali di New York, Davis tidak memperdulikan biaya aborsi atau semacamnya lagi. Kini Davis diceritakan ingin menggunakan $148 terakhirnya untuk iuran kembali bergabung dengan Merchant Marine dan mengunjungi ayahnya yang sakit. Ayahnya mengatakan untuk mencari lisensi marinir sehingga dia bisa masuk lagi. Tapi sayangnya, itu ada di dalam kotak kardus yang dibuang oleh saudarinya. Semakin kesal akan keadaan, Davis diminta oleh ayahnya untuk menyanyikan lagu kebanggaan marinir, yaitu The Shores of Herrick. Secara mendasar, lagu ini mirip dengan alunan melodi The Death of Queen Jane, hanya saja dengan lirik yang menceritakan perjuangan marinir. Setelah semua yang ia lewati, dia kembali ke New York dan dia mengatakan kepada Jim bahwa dia bisa memberi waktu panggung di Gaslight Cafe. Di Gaslight, Davis menyadari bahwa Peppy, manajernya, juga pernah bercinta dengan Jean. Menyadari Jean memberatkan urusan aborsinya kepada dirinya sendiri, Davis yang sedang mabuk melampiaskan kemarahannya dengan mencela seorang wanita muda saat tampil di panggung. Lalu ia pun diusir. Setelah itu, ia pergi ke apartemen keluarga Gorfin, di mana mereka dengan ramah menyambutnya. Di sana ia mengetahui bahwa lagu Please Mr. Kennedy menjadi hit besar-besaran dengan royalti besar. Dan di sini dia juga kagum melihat kucing mereka yang sebelumnya yang bernama Ulysses telah kembali pulang. Kemudian kembali ke adegan pertama saat pembukaan film. Alur maju mundur membawa Davis tampil lagi di Gaslight Cafe, menyanyikan bait terakhir dari lagu Hang Me Oh Hang Me. Setelah itu, ia pun menyanyikan lagu terakhir yang berjudul Very Well Ding Song, yang seakan merupakan rangkuman jawaban dari lagu Hang Me Oh Hang Me. Ini tergambar dari lirik If I had wings like Noah's dove, I'd fly up the river one I love. Oh very well, oh honey, very well. Yang berarti jika aku punya sayap seperti merpati Nuh, aku akan terbang menyeberangi sungai kepujaan hatiku. Oh selamat tinggal sayangku, selamat tinggal. Di saat yang bersamaan, Peppy mencela Davis karena mengolok penyanyi malam sebelumnya di Gaslight Cafe dan mengatakan kepadanya bahwa seseorang temannya sedang menunggu di belakang. Di belakang pintu Gaslight, Davis dipukuli oleh pria berbaju gelap yang ternyata adalah suami dari wanita yang ia hina dengan kejam semalam. Saat tergeletak di tanah, Davis memperhatikan pria itu pergi dengan taksi, sembari mengatakan au revoir dalam bahasa Perancis berarti selamat tinggal. Kata-kata ini mirip dengan judul lagu penutup film ini, yaitu
Farewell oleh Bob Dylan. Di sini Bob Dylan juga digambarkan sebagai cameo, yakni Bob Dylan muda yang menyanyikan lagu ciptaannya yaitu Farewell di Gaslight Cafe. Baiklah, cukup sekian review soundtrack film dari saya. Semoga dapat menjadi edukasi kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.